Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas desain analisis algoritma untuk pertemuan yang minggu ke berapa ya? Minggu ke HIP. Hari ini kita akan bahas tentang HIP. HIP itu adalah suatu struktur di mana dia itu punya punya node-nya itu ada parentnya, ada child dan seterusnya. Nah, HIP itu suatu struktur yang berguna sekali, terutama kalau kita mau melakukan sorting. Sorting itu misalnya saya punya, kalau kemarin kita udah latihan sorting tentang merge sort sama quick sort. Hari ini kita akan belajar sorting menggunakan HIP. Topik yang akan kita bahas untuk hari ini pertama kali adalah binary HIP. Binary HIP itu punya struktur karena dia namanya binary. Parentnya di atas, terus dia punya dua anak biasanya. Kalau anaknya nggak satu, dia dua anaknya, karena dia binary. Nah, setelah itu anaknya ini juga nanti punya anak lagi. Kalau dia punya anak, bisa anaknya satu atau bisa anaknya dua. Nah, yang kayak gini struktur-struktur yang seperti ini kita sebutnya sebagai struktur binary heap. Sebelah sini juga sama, kalau dia punya anak seperti ini kita juga sebutnya sebagai struktur binary heap. Nah, hari ini yang akan kita coba lakukan adalah mensortir menggunakan binary heap. Anggap aja saya punya bilangan yang saya punya array yang ingin saya sortir itu adalah 7, 3, 4, 1, 2, 6, berapa ya? 5 dan 8. Saya punya 8 angka yang ingin saya sortir. Nah, ini pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita taruh dulu masing-masing posisi angka ini ke dalam struktur si binary-nya. Contohnya, kalau tadi 7, 3, 4, 1, 2, 6, 5, 8, berarti yang atas sendiri, node yang paling atas, kita taruh di sini 7, 3-nya di sini, 3 sama 4. 3 sama 4. Kemudian 1 sama 2 ditaruh di sebelah sininya. 1, 2, anaknya dari si 3. Setelah itu ada 6 sama 5. 6 sama 5 terus ini. Dan 8 ditaruh di sini. Punyanya si 1. Nah, ini kita sudah bikin struktur dasar untuk binary heap. Nah, sekarang untuk mempermudah ini gimana cara kita melakukan sortir, saya akan coba tulis di atas kertas. Tadi ada 7 ya, saya coba tulis ini. 7. Terus ada juga 3. Terus ada juga 4. Ada juga 1. Ada juga 2. Kemudian 6. Kemudian 5. Dan terakhir 8. Oke, sekarang kita sudah dapat struktur binary heap-nya kita dalam bentuk node-node. Yang pertama kita lakukan adalah 7-nya taruh di atas, 3-nya di sini, 4-nya di sini, 1-nya di sini, 2-nya di sini, 6-nya di sini, 5-nya di sini, dan 8-nya taruh di sebelah sini. Ya, kelihatan ya. Untuk melakukan sorting, kita akan bisa menggunakan dua teknik. Teknik pertama namanya maximum heap. Jadi kita bikin yang node paling atas parentnya selalu lebih tinggi daripada node child-nya. Yang teknik kedua itu bisa pakai minimum heap. Node yang paling atas harus lebih minimum daripada si child-nya. Nah, sekarang kita akan coba pakai yang metode max heap. Node yang paling atas harus lebih tinggi daripada child-nya. Cek dulu yang sebelah arah kiri dulu. 7 sama 3 udah bener nggak? 7-nya lebih besar daripada 3. Kalau udah bener, diamin aja di sini. 7 sama 4 lebih besar dari 7 atau enggak? 7 lebih besar, udah bener. 3 sama 1 sudah bener. 3 sama 2 juga sudah bener. 1 sama 8 ini enggak bener. Berarti ini harus di swap. Swap seperti ini. Oke, setelah itu kita lari ke sebelah sini. 4 sama 6. Ini enggak. Harus di swap lagi sekarang. 6-nya naik ke atas, 4-nya jadi ke bawah. 6 sama 5, 6-nya sudah lebih tinggi daripada 5, berarti 6-nya tetap seperti ini. Ini level pertama, looping pertama. Sekarang kita masuk ke looping kedua, dari atas lagi. 7 sama 3 lebih besar daripada 7, 7 tetap di atas. Oke, 3 sama 8 lebih besar kan? 8, berarti 8-nya ini kita pindah ke atas. Pindah ke atas seperti ini. 8 sama 2 sudah oke, 3 sama 1 juga sudah oke. 6 sama 4 sudah oke, 6 sama 5 juga sudah oke. Ini looping ke 2. Looping ketiga sekarang.
7 sama 8, 8-nya lebih besar sekarang. 8-nya taruh di atas. 7 sama 3 sudah oke, 7 sama 2 udah oke, 86 udah oke, 64 oke, 65 oke, 31 oke. Oke, ini udah oke semua, udah selesai. Nah, kalau ini looping ini sudah selesai, sudah terbentuk seperti ini max shift namanya, sudah max shiftnya sudah sempurna. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah ditukar antara child yang paling terakhir sama parent yang paling awal. Parent yang paling awal kan 8, child yang paling terakhir kan 1. Kita tukar. Kemudian yang 8 ini kita freeze. Oke. Selanjutnya diulang lagi dengan cara yang sama. Looping pertama 1 sama 7, 7-nya naik ke atas, 1-nya ke bawah. 7 sama 6 sudah oke, 1 sama 3 enggak. Ini tukar dulu ke atas. Seperti ini. Oke. 6 sama 4, 6 sama 5 sudah oke. Ini udah terbentuk backship, ini enggak usah dilihat ya, karena udah di freeze. Sekarang 65 oke. Child yang paling terakhir kan 5. Parent yang paling atas 7. Ini juga di swap sekarang. Seperti ini kita swap. Kemudian 7 yang paling belakang ini kita akan freeze. Oke. Lanjutnya lagi. 5 sama 3 sudah oke, 3 sama 2 sudah oke, 5 sama 6 belum. Ini di swap. Oke, selesai seperti ini. Ini sudah terbentuk max shift lagi sudah. Sekarang yang paling atas sama child yang paling bawah ditukar lagi. Udah seperti ini, 6-nya kita freeze. Cek lagi sekarang. 4 sama 3, 4-nya udah paling atas, sudah 4 sama 5, ini salah, kita tukar lagi. Oke, kalau sudah gini, child yang paling terakhir sama parent yang paling atas ditukar. Seperti ini. Oke, kita lakukan lagi looping seperti tadi. 2 sama 3, belum. 3 sama 4 juga belum, taruh ke atas. Sama, sekarang sudah selesai. Child yang paling terakhir sama parent paling atas ditukar. Seperti ini. Ini kemudian kita freeze sekarang. Selanjutnya, 1 sama 2 ditukar. 2 sama 3 ditukar. Child yang paling terakhir sama parent yang paling atas ditukar. Sehingga ini kita freeze. Ini udah terbentuk heap, ditukar aja. Freeze, freeze. Nah, sekarang akhirnya kita sudah punya struktur array yang sudah terurut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kalau kita pakai max heap. Tapi kalau pakai min heap, nanti kebalikannya. Kita akan mengurutkan dari tertinggi sama yang terendah. Ini untuk teori, ini untuk materi max heap dan min heap untuk hari ini. Selamat dipelajari, semoga berguna untuk pembelajaran adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.